Halo semua, kali ini kita akan review pelajaran DBS tanggal 7 April 2023 tentang Roma 6 ayat 14. Di situ dikatakan, sebab dosa tidak akan memiliki dominion atas kamu karena kamu sudah tidak lagi berada di bawah hukum, tetapi di bawah grace. Jadi, sin ada dominion terhadap kita, itu artinya posisi kita di bawah hukum, dan kalau gitu berarti hukum tuduh kita sebagai pelanggar. Artinya kalau kita tidak di bawah hukum, itu berarti saat itu hukum gak tuduh kita sebagai pelanggar, karena saat itu kita tidak berdosa. Jadi tidak di bawah hukum artinya bukan berarti hukum tidak akan tuduh kita berdosa lagi, karena hukum itu fungsinya hanya untuk ungkapkan apa yang benar. Sedangkan yang orang-orang Kristen di Roma pikir, waktu dibilang tidak di bawah hukum, itu artinya hukum tidak akan tuduh kita lagi. Itu salah, karena seperti yang tadi kita sudah katakan, hukum itu tugasnya hanya untuk ungkapkan apa yang benar. Jadi, kalau kita berdosa, itu kita under the law, dan hukum tuduh kita sebagai pelanggar. Tapi kalau kita tidak berdosa, artinya kita tidak melanggar hukum, makanya hukum tidak tuduh kita sebagai pelanggar. Kita tidak under the law. Jadi kalimat not under the law itu yang kalau orang-orang Kristen di Roma tidak mengerti, mereka itu bisa pikir bahwa tidak under the law artinya bebas berdosa, dan itu adalah pengertian yang salah. Nah, sekarang kita mau lebih dalam lagi tentang pengertian orang-orang Kristen di Roma. Dan ini pengertian yang salah ya. Yang mereka pikir itu adalah grace membuat dosa itu bukan dosa lagi. Artinya mereka ini membuat grace itu membatalkan hukum. Kalau begitu, artinya Matius 5:17 bilang, Tuhan Yesus datang untuk destroy the law. Karena boleh berdosa, dan walaupun berdosa tidak akan dibilang dosa lagi. Dan mereka pikir hukum disingkirkan itu waktu kayu salib. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus datang itu bukan untuk mati. Kenapa? Karena dia sudah mati sebelumnya. Makanya orang-orang bisa hidup sebelum kayu salib. Karena kalau tidak ada kematian waktu Adam dan Hawa berdosa, tidak ada manusia yang bisa hidup. Tapi Tuhan Yesus datang untuk mati. Kenapa? Bukan karena sebelumnya dia belum mati, tapi untuk menggenapi kematian yang selama ini sudah ada. Dan itu terjadinya di kayu salib. Makanya kematian Tuhan Yesus itu yang di kayu salib dengan kematian Tuhan Yesus yang sebelum kayu salib maknanya sama, karena sama-sama membuat manusia bisa hidup. Mari kita ke Roma 6 ayat 15. Under grace. Artinya grace itu yang membuat kita tidak berdosa lagi, makanya gak dituduh lagi sama hukum. Dan berdasarkan Roma 6 ayat 16, Kolose 3 ayat 22 dan 24, 1 Korintus 7 ayat 22 dan Matius 6 ayat 24, seorang hamba hanyalah hamba daripada siapa yang ditaati. Dan hamba hanya akan taat kepada tuannya dengan segenap hati, karena gak bisa memiliki dua tuan. Artinya, kalau sebelumnya kita adalah hamba dosa, makanya kita menurut dosa. Makanya hukum tuduh kita sebagai pelanggar hukum karena kita melanggar hukum. Tapi, Tuhan Yesus sudah bebaskan kita dari hamba dosa, sehingga sekarang kita bukan hamba dosa lagi. Nah, apakah kalau kita sudah dibebaskan dari hamba dosa, itu artinya kita bebas untuk berdosa? Kalau begitu, buat apa dibebaskan kalau akhirnya bebas berdosa? Itu sama saja kita sebelumnya berada di lumpur, lalu kita ditarik keluar dari lumpur, dan apakah dengan kita ditarik keluar dari lumpur itu supaya kita bisa bebas masuk lumpur lagi? Tidak. Makanya ayat ini bilang, setelah itu kita menjadi hambanya righteousness. Dan untuk menjadi hamba righteousness itu harus terpisah dulu dari tuan yang lama. Dan kita sebagai hamba righteousness itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. 1 Petrus 1 ayat 9, keselamatan.
karena kita continue terus untuk menjadi hamba righteousness. Nah, bagaimana caranya supaya kita terpisah dari tuan yang lama? Berdasarkan Keluaran 33 ayat 15 dan 16, saat kita found grace, itu menunjukkan roh Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan kalau roh Tuhan hadir dengan kita, baru kita bisa terpisah dari dunia. Dan terpisah itu selamanya. Terpisah selamanya dengan tuan yang lama. Karena sekarang sudah jadi hambanya Tuhan. Sekarang kita lihat di probation. Syarat hidup di probation 1 itu sama dengan syarat hidup di probation 2. Dan kita masuk di probation 2 karena sebelumnya kita melanggar di probation 1. Artinya, kalau kita nggak pernah melanggar, tidak ada yang namanya probation 2. Nah, makanya karena kita sudah melanggar di probation 1, Tuhan berikan kita probation 2. Dan Tuhan berikan itu supaya kita jangan melanggar lagi. Prinsipnya sama dengan Roma 6 ayat 14. Kalau kita sudah dibebaskan dari tuan yang lama yaitu dosa, kita dibebaskan supaya jangan kita berdosa lagi. Dan Tuhan Yesus datang, itu kan dia harus mati dulu. Dan dia mati dulu itu supaya orangnya bisa hidup. Dan dengan dia mati supaya orangnya bisa hidup, kehidupan orang itu supaya dia bisa ambil ujian lagi. Artinya Tuhan Yesus buat kita bisa hidup itu bukan untuk kita bebas melanggar. Nah, karena waktu Adam dan Hawa melanggar, mereka dikasih kesempatan lagi untuk hidup. Artinya kata lagi itu tidak bisa beda dari sebelumnya. Artinya, waktu mereka diberikan kesempatan, itu bukan untuk bebas melanggar di probation 2. Kalau begitu, itu namanya bukan probation. Karena probation itu artinya ujian atau untuk diuji. Karena kalau dikasih kesempatan dan bukan untuk diuji, itu namanya acara bebas. Nah, dengan kita diberikan kesempatan, itulah buktinya kita diuji lagi. Dan diuji supaya kita jangan berdosa lagi. Artinya hasilnya sekarang akan beda dari yang sebelumnya. Artinya waktu Tuhan Yesus bilang jangan berdosa lagi, itu artinya memang jangan berdosa lagi. Kenapa? Karena banyak orang pikir waktu Tuhan Yesus bilang jangan berdosa lagi, itu hanya bercanda. Karena yang mereka mengerti adalah itu artinya bukan berarti jangan berdosa lagi, karena mereka masih bisa bebas untuk melanggar. Sedangkan kalau Tuhan Yesus berikan kita kehidupan untuk bisa melanggar lagi, ngapain Tuhan Yesus mati? Karena sebelum dia mati pun kita sudah melanggar. Artinya Tuhan Yesus itu mati supaya kita tidak melanggar dan bukan untuk mengganti hukum. Artinya hukum tetap ada dan kita tidak akan pernah melanggar hukum lagi. Karena kalau Tuhan Yesus mati untuk menggantikan hukum, ngapain Tuhan Yesus harus mati dulu baru hukum itu bisa diganti? Ganti saja sejak di Eden. Dan kalau sudah diganti sejak di Eden, tidak akan ada yang perlu mati.